semuanya, sekarang saya akan membacakan cerita horor dari akun Twitter @cerita_setan. Mbak, kok motornya tiba-tiba bau amis kayak darah ya? Gak apa-apa, Le, itu salah satu syaratnya. Dan jangan sampai kamu lepas alas kaki kalau masih mau hidup. Semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan. Dari judulnya sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Ya, itu adalah sebuah atraksi yang menampilkan sebuah silinder kayu berbentuk tabung atau kerucut dan terbuat dari papan kayu. Di bagian dalamnya, para pengemudi sepeda motor atau mobil menyetir di sepanjang tembok vertikal dan mementaskan pertunjukan. Kali ini saya akan menceritakan dari sisi mistisnya. Saya yakin tidak semua orang yang melakukan atraksi tersebut menggunakan bantuan jin untuk melakukannya. Mungkin karena bakatnya. Lain halnya jika tidak mempunyai bakat. Seseorang akan berusaha mencari cara agar ia bisa melakukannya. Seperti mendatangi seorang dukun dan meminta sosok tak kasat mata untuk membantu. Ini adalah sebuah pengalaman seseorang yang dahulunya pernah melakukan atraksi berbahaya namun dengan bantuan jin. Dan ini merupakan cerita yang menurut saya cukup menarik dan baru kali ini saya dengar. Tapi terlepas dengan sebegitu ngerinya, sampai saya geleng-geleng antara percaya dan tidak. Kalau ingat zaman muda dulu, saya pernah mau mati, tapi untungnya Gusti masih sayang sama saya, kata seorang laki-laki. Pandangannya tajam menatap lurus ke depan, seolah peristiwa itu masih membekas di ingatannya. Maksudnya bagaimana? Tanya seseorang lagi penasaran. Awalnya lelaki itu tampak berpikir antara ingin menceritakan atau tidak. Tapi sebentar kemudian menjawab pertanyaan lelaki yang ada di hadapannya. Ya gara-gara balapan sama ikut atraksi tong setan itu, Mas. Percaya nggak percaya, aku dulu pakai jin biar bisa menang balapan dan bisa atraksi tong setan. Percakapan itu saling sahut menyahut, membuat lelaki yang ada di hadapannya semakin penasaran. Sampai pandangan lelaki yang tampak serius mendengarkan itu teralihkan. Ketika ada suara motor berhenti di depan sebuah warung. Lelaki itu datang, duduk dan memesan kopi. Riz, ini loh, coba ceritakan yang dulu kita lakukan. Yang aku pernah mau mati gara-gara balapan dan tong setan. Awal datang wajah Aris begitu tenang ketika melihat di sana ada Agung dan satu lelaki yang belum dia kenalnya. Namun sedetik kemudian berubah, menandakan ketidaknyamanan. Terlihat jelas dari raut mukanya. Walah, yang dulu ya sudah, Gung. Tidak usah dibahas lagi. Mendengar itu, si lelaki yang sedari tadi menunggu kelanjutan cerita dari Agung pun terdiam. Namun tak seberapa lama, ia kemudian memohon kepada Aris untuk melanjutkan ceritanya dengan bermodalkan akan menyamarkan semua nama dan tempat kejadian. Ngerti daerah? G, Mas, kata Aris tanpa serius. Si lelaki itu memandang Agung sebentar dan kemudian mengangguk. Ya awalnya dari sana, Mas, dan disinilah malapetaka itu dimulai. Aris dan Agung, mereka merupakan pemuda yang berlatar belakang berbeda, namun mempunyai satu hobi yang sama. Mereka sama-sama masih mempercayai tahayul, dikarenakan mereka berdua yang dibesarkan di kampung yang notabene masih mempercayai klinik. Seperti halnya, banyak masyarakat yang lebih mempercayai berobat ke tempat orang pintar atau dukun daripada ke rumah sakit. Bukan tanpa alasan. Masalah ekonomi masih menjadi hal yang perlu diperhitungkan, seperti kata salah satu sesepuh desa. Mending uangnya buat beli beras daripada beli obat. Orang zaman dulu masih bisa hidup prihatin daripada zaman sekarang. Malam itu Aris dan Agung yang sedang duduk berdua di sebuah warung kopi yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai joki tong setan, tampak merenung karena mereka tidak bisa menampilkan atraksi gila seperti rekannya. Hal itu membuat Aris dan Agung harus memutar otak, mencari cara agar bisa menyaingi rekannya itu, karena penghasilan mereka hanya dari situ saja. Yang mereka takutkan yaitu ketika mereka berdua diberhentikan dari pekerjaannya. Sebelumnya saya ceritakan dulu awal mula Agung dan Aris mempunyai niatan untuk menjadi joki tong setan. Mengingat Agung sebagai tulang punggung keluarga mengharuskan, mewajibkan dia untuk mencari uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agung ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya karena ada satu masalah yang rumit yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Kemudian Agung diasuh oleh Pak D dari bapaknya. Bahkan Agung rela menjadi kuli bangunan ketika tak ada jadwal atraksi.
Berbeda dengan Aris, teman semasa kecilnya. Aris dari keluarga yang bisa dikatakan mapan. Pekerjaan orang tuanya sebagai petani sebenarnya mampu untuk menyekolahkan Aris sampai ke tingkat perguruan. Namun Aris lebih memilih untuk mendalami hobinya dalam hal otomotif. Dengan satu alasan, yaitu perkara waktu. Hingga pada suatu ketika Aris mempunyai ide konyol yang itu akan berimbas atau berakibat fatal untuk mereka berdua. Balik lagi ke Agung dan Aris. Gung, apa kita minta tolong sama Mbah Manto? Minta tolong apa, Riz? Sahut Agung penasaran. Minta pegangan, biar kita bisa atraksi yang tidak bisa semua orang bisa. Itu juga bisa untuk balapan, Gung. Siapa tahu kita menang, kan bisa buat nambah penghasilan, kata Aris penuh antusias. Agung sejenak terdiam. Kepalanya manggut-manggut, seolah solusi yang diberikan Aris ada benarnya. Tanpa menunggu Aris menjelaskan kembali, Agung pun mengiyakan. Kapan kita ke rumah Mbah Mantoris? Ucap Agung berbalik bertanya. Sekarang gimana? Jawab Aris spontan. Ayo. Sesampainya Agung dan Aris berjalan beriringan, menembus jalanan redup dan sedikit becek untuk bisa sampai pada sebuah rumah sederhana. Langkah kaki mereka berhenti tepat di depan tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan sebagai akses utama untuk masuk ke dalam. Sunyi dan hening. Sebentar terasa menyentuh jiwa Agung dan Aris. Namun dari semua itu tak dipungkiri oleh mereka berdua bila ada ketidaknyamanan mulai menghinggapi. Loh, ada tamu rupanya. Agung dan Aris sedikit terkejut mendengar suara pintu terbuka disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju batik lusuh dengan paduan belangkon kain hitam. Iya Mbah, ini saya sama Agung, sahut Aris. Oh kalian toh, sini masuk, ajak Mbah Manto dengan wajah datar. Tanpa menyahut dan menunggu ajakan kedua kali, mereka berdua segera menaiki tangga kayu dan melangkah masuk. Sesampainya di dalam, tubuh Agung seketika merinding. Wajah Pias begitu kentara melihat isi dalam rumah yang tak lebih luas dari rumahnya, di mana di setiap sudut ruangan berdinding papan tertutup kain hitam menjuntai di atas sebuah tungku kecil yang mengeluarkan asap putih dengan aroma khas wangi kemenyan. Ada perlu apa, Le? Kok malam-malam nekat ke sini? Tanya Mbah Manto sembari meletakkan 3 buah lampu teplok di lantai sebagai penerangan. Gini Mbah, jadi kami ke sini ada perlu. Mau minta bantuan sama Simbah untuk menyelesaikan masalah, jawab Aris. Apa masalahnya? Tanya Mbah Manto kembali. Saat itu Aris pun menoleh ke arah Agung. Sejenak diam, tapi sedetik kemudian Aris sendiri yang menceritakan semua permasalahannya. Satu tarikan napas mengawali cerita panjang. Ia begitu detail menceritakan dari awal hingga ujung akhir yang membuat mereka berdua nekat datang ke tempat Mbah Manto. Mbah Manto yang mendengar begitu seksama, sebentar tertawa kecil dan kemudian menganggukkan kepala beberapa kali. Matanya yang cekung sesaat menatap Agung dan Aris bergantian. Sebelum tatapannya lekat tertuju pada Agung yang sedang duduk bersimpuh. Kalau begitu, apa yang sekarang kalian mau? Apa yang harus saya lakukan untuk membantu urusan kalian berdua? Ucap Mbah Manto tegas setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Agung dan Aris. Saya minta pegangan, Mbah, untuk tujuan pekerjaan. Dan saya siap asal apa yang menjadi keinginan kami bisa terwujud, jawab Aris tanpa ragu, sambil sesekali menoleh ke arah Agung yang saat itu begitu terkejut dengan jawaban temannya. Membuat sosok Mbah Manto tersenyum tipis. Perbincangan itu terus berlanjut dengan semua tujuan dan apa yang diinginkan Aris dan Agung. Bahkan mereka sendiri juga tak menduga jika ide konyol yang tiba-tiba saja muncul itu sedemikian berambisi. Sebelumnya, Simbah jelaskan dulu. Apa yang kamu minta ini tidak mudah. Ini ada syaratnya. Syaratnya nopo Mbah? Syaratnya barang ini hanya bisa dipakai oleh kalian berdua. Kalau sampai ada orang lain yang memakai, Simbah nggak tanggung jawab. Karena nyawa taruhannya, ucap Mbah Manto menjelaskan sambil menatap Aris dan Agung bergantian. Maksudnya Mbah? Agung yang sedari tadi diam memberanikan bertanya. Maksudnya nanti motor yang akan kalian pakai itu akan Simbah isi dengan barang halus, dan yang bisa menggunakan dia kalian berdua saja. Tapi kalau sampai ada orang lain yang memakai motornya, Simbah pastikan nyawanya terancam. Dan satu lagi, jangan sampai kalian melepas alas kaki ketika naik motor itu. Itu pantangannya. Jantung Agung seakan berhenti berdetak setelah mendengar penjelasan dari Simbah Manto. Ia kemudian menoleh ke arah Aris yang disusul dengan anggukan.
Namun hal itu tak menyurutkan niat mereka berdua. Toh memang hanya mereka berdua yang bisa menggunakan kendaraan yang sudah dimodif sedemikian rupa tersebut. Sudah gini saja, ini mau digarap kapan? Kalau sekarang motornya dibawa apa tidak? Kalau tidak ambil dulu. Tapi kalau sudah dibawa, sekarang bisa dimulai, sambung Mbah Manto. Sampun Mbah, jawab Aris. Tunggu sebentar, si Mbah siap-siap dulu. Setelah semua keinginan telah mendapat kesanggupan dari Mbah Manto, Agung dan Aris pun menyanggupi semua syaratnya. Malam itu bukan dengan sebuah ritual yang wajib bagi keduanya. Tak lama Mbah Manto menyuruh Agung dan Aris untuk duduk bersila menghadap ke arah pintu. Sedangkan Mbah Manto duduk di belakangnya sambil memejamkan mata. Bibirnya komat kamit, kedua tangannya diangkat sambil mengepal. Sejurus kemudian Mbah Manto menghentakkan kedua tangannya di atas kepala Agung dan Aris, membuat keduanya sama-sama tersentak. Seakan Mbah Manto memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Agung dan Aris secara bersamaan. Hingga pada ritual terakhir, Agung dan Aris disuruh Mbah Manto untuk keluar rumah dan memandikan motor dua taknya dengan air kembang yang sudah disediakan oleh Mbah Manto sebelumnya. Terlihat tak ada yang aneh ataupun janggal dirasa mereka berdua. Namun setelah Mbah Manto mengoleskan minyak wangi berbau kasturi pada motor, seketika membuat bulu kuduk mereka berdiri. Motor itu bergerak sendiri, seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang menaikinya. Mbah, kok motornya tiba-tiba bau amis kayak darah ya? Tanya Agung. Jangan takut, itu barang halus yang si Mbah suruh untuk menghuni motor kalian, ucap Mbah Manto menjelaskan. Membuat Agung dan Aris menelan ludah. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa, setiap malam kliwon, kalian harus memandikan motor itu dengan bunga setaman dan menyalakan dupa. Itu syarat yang wajib kalian lakukan, sambung Mbah Manto kembali menjelaskan. Agung dan Aris mengangguk, sekaligus mengakhiri malam itu dengan banyak rencana di kepala keduanya. Sorak-sorak bergembira dan suara tepuk tangan dari para penonton menjadi penutup atraksi Agung dan Aris. Tampaknya mereka berhasil membuat para penonton puas. Apalagi malam itu, tiket Tong Setan terjual habis, membuat keduanya begitu semerinya. Wah, hebat kalian, tiket malam ini sampai terjual habis loh. Iya Pak, saya juga senang bisa bikin penonton puas, sahut Aris sambil menaikkan alis, memberi isyarat pada Agung. Nih bonus buat kalian berdua, ucap lelaki setengah baya yang tak lain pemilik panggung Tong Setan. Wah, makasih banget Pak, besok saya sama Agung janji bakal bikin penonton balik lagi, ucap Aris sambil menoleh ke arah Agung. Malam itu menjadi awal kesuksesan Aris dan Agung. Tak lupa mereka mentraktir teman yang lain untuk sekedar ngopi dan makan di warung biasanya. Sesampainya di warung, ternyata mereka berdua sudah ditunggu oleh teman-teman yang lain. Sudah menjadi hal lumrah atau kebiasaan mereka semua. Setelah selesai bekerja, berkumpul di warung sambil ditemani kopi dan gorengan. Mereka bisa berjam-jam lamanya duduk di tempat itu. Mereka terlihat riang, saling cerita satu sama lain. Sesekali tubuh dan kepala mereka bergoyang, mengikuti musik sambil memainkan kartu. Apalagi malam itu kebetulan cuaca cerah. Ditambah cahaya rembulan yang terang, membuat warung semakin malam bertambah ramai. Main kartu kok hitungan terus, sekali-kali pakai taruhan. Dari kursi ujung, seseorang lelaki mendekat ke arah meja tempat Aris dan Agung. Taruhan apa Mas Fajar? Sahut Aris pada lelaki yang dipanggilnya Fajar. Taruhan duit lah, masa beras? Kan kalian habis dapat bonus. Lagi Fajar seperti memancing Aris dan Agung yang tengah asik bermain kartu. Beberapa lama saat tak ada sahutan dari Aris dan ketiganya, mereka seolah tak peduli dengan ucapan Fajar. Tapi ketika permainan mereka selesai, sejenak Aris memandang Fajar. Gini aja Mas, bagaimana kalau kita balapan motor? Taruhannya yang kalah nraktir yang lagi nongkrong di sini. Tanya Aris tiba-tiba tertarik dengan tawaran Fajar. Aris kemudian memandang Agung sebentar, seperti ingin tahu reaksinya. Entah dari mana Aris dan Agung mempunyai pikiran seperti itu, namun hal itu akhirnya disetujui oleh Fajar. Mereka akhirnya bersalaman. Setelah motor sudah siap, kebetulan kendaraan mereka mereknya sama. Hanya saja yang membedakan adalah motor milik Aris dan Agung sudah diisi oleh barang halus. Tak lama setelah mereka sampai di jalan aspal lurus,
Geberan motor 2 tak begitu memenuhi seantero jalan. Hal itu mengundang perhatian beberapa warga sekitar yang mendengarnya. Setelah keduanya siap, Aris memberi aba-aba, dan motor yang ditunggangi Agung pun melesat cepat meninggalkan jauh kendaraan yang ditunggangi Pajar. Padahal Pajar tahu betul kondisi motornya sangat prima, tapi ia dibuat tercengang tak percaya kalau sampai dikalahkan oleh motor milik Aris dan Agung. Pajar yang merasa dipermalukan meminta untuk mengulang sekali lagi, dan tetap saja laju kendaraan Pajar tak secepat motor Agung. Pajar benar-benar dibuat tercengang sekali lagi. Bagaimana tidak, motor yang hanya digunakan untuk pertunjukan tong setan mampu mengalahkan motor milik Pajar yang memang digunakan untuk balapan. Sesampainya mereka di warung, gelak tawa dari mereka yang baru saja melihat pertunjukan balap liar tampak begitu bahagia, terutama Agus dan Aris. Mereka mulai percaya kalau usaha mereka berdua tak sia-sia. Singkatnya, setelah 3 bulan berjalan, barulah mereka mendapati kesialan yang bertubi-tubi. Berawal dari kelalaian Agung sendiri. Malam itu ketika Agung baru menerima telepon, tak menyadari kalau salah satu temannya yang bernama Rudi menaiki motor miliknya setelah Agung menutup teleponnya. Hampir saja ia menjatuhkan HP-nya ketika ada satu pesan masuk dari Aris. "Hati-hati Gung, Rudi mau ke situ. Motornya jangan sampai dipinjam. Kamu tahu sendiri kan sifat Rudi." Isi pesan Aris yang seketika menyadarkan Agung akan motor yang sudah tak ada di depan halaman. Sekali lagi, Agung kebingungan mencari. Satu pemandangan mengerikan terhampar di depannya. Lebih tepatnya 10 meter di depan, tepat di bawah tiang listrik pinggir jalan. Teriakan dan jeritan dari warga serta pengguna jalan membuatnya tersadar jika di sana ada sebuah kecelakaan tunggal baru saja terjadi. Sejenak Agung tertegun menatap sebuah sepeda motor 2 taknya yang tak asing tergeletak tanpa kerusakan. Sedangkan pengendaranya tergeletak tak jauh dari motor yang ditungganginya. Sekali lagi Agung mengamati sosok pengemudi yang terjatuh itu dan beberapa orang yang mulai mengeremuninya. Ada satu sosok yang menjadi perhatiannya. Sosok berambut panjang dengan hiasan manik-manik. Sekilas tak ada yang aneh dari sosok itu. Ia membaur dengan yang lain menatapi tubuh lunglai sang pengendara. Namun sejurus kemudian sosok itu terlihat menari-nari sembari mengelilingi kerumunan seolah tengah bahagia, dan yang membuat Agung terkejut bukan sosok perempuan menari, melainkan tepat di samping korban terkapar, sosok lelaki tanpa tangan sedang menjilati darah yang tercecer di aspal, dan anehnya semua orang di tempat itu seperti tak menyadari kehadirannya. Lengguhan dan erangan kesakitan menyentak kesadaran Agung. Rasa iba yang sedari awal muncul terkalahkan rasa kagetnya ketika suara lirih itu menyebut namanya. Agung. Pelan, lirih, dan memilukan suara rintihan dari suara yang sangat Agung kenal. "Rudi!" teriak Agung terkejut. Beberapa orang langsung mengarahkan pandangannya ke arah Agung. Mereka juga memberi jalan untuk Agung mendekat ke arah tubuh Rudi yang tergeletak tak berdaya. Agung yang duduk bersimpuh di samping tubuh Rudi merasakan perih, bagai tersayat ketika menyaksikan kondisi saat itu. Bahkan sosok yang terus menjilat itu tak Agung hiraukan. Agung terus menatapi Rudi yang matanya mengerjap dengan mulut setengah terbuka, seperti sedang merasakan sakit yang teramat. Sesak suara erangan Rudi menjadi penanda berakhirnya pada dunia. Sejenak, Agung memalingkan wajah ke samping. Rasanya tak kuat melihat pemandangan begitu miris, tapi menakutkan akan kematian Rudi. Matanya melotot dengan mulut melompong. Darah terus keluar dari hidung, mata dan telinganya hingga Rudi menghembuskan nafas terakhirnya. Aroma amis yang menguap dari genangan darah Rudi tiba-tiba berganti aroma kembang, membuat Agung sedikit heran dan mencari sumbernya. Tapi ia urung, sebab dari belakang beberapa orang berseragam sudah berdiri. "Sampean siapa, Mas?" tanya salah seorang polisi. "Saya temannya, Pak," jawab Agung. "Baik kalau begitu, sekarang korban akan kami bawa ke rumah sakit. Untuk sampean sendiri, tolong kabari keluarganya," sahut Pak Polisi. "Enjih, Pak," Agung menyanggupi dan kemudian bangkit. Setelah itu Agung memilih untuk sedikit menjauh, memberi ruang petugas yang akan membawa mayat Rudi. Saat itulah Agung kembali melihat sosok yang menari-nari itu sambil memegang rantai yang terikat
di leher sosok lelaki dengan lidah menjulur. Seperti anjing tapi wujudnya manusia, Mas. Begitulah Mas Agung menebaknya. Agung gemetar ketika tatapan matanya menyorot tajam ke arahnya. Apalagi sepertinya tak ada seorang pun dari sekian banyak orang yang menyadari kehadiran sosok menyeramkan tersebut kecuali Agung. Satu tepukan di bahu Mbah Manto menyadarkannya. Dari rasa tercekam, matanya menatap penuh makna disertai gelengan kepala seperti sebuah isyarat. Belum juga hilang rasa terkejutnya dengan kehadirannya yang tiba-tiba, Mbah Manto segera menarik lengan Agung dari tempat itu. "Lek, cepat kamu kasih kabar orang tuanya. Dan setelah itu ambil motormu dan sembunyikan. Jangan tatap sosok itu lama-lama," ucap Mbah Manto tegas. "Mbah, gimana ini Mbah?" ucap Agung panik. "Sudah terlanjur. Sekarang kamu tenang dulu, jangan panik," sahut Mbah Manto menenangkan. Malam itu tepatnya di rumah Rudi, suasana yang awalnya sepi berubah ramai setelah mendapat kabar kalau Rudi meninggal. Suara jerit tangisan dari ibu Rudi begitu keras dan memilukan. Agung sendiri termenung di teras rumah Rudi. Ia terdiam seperti sangat terpukul dengan kejadian barusan karena kelalaiannya. Selang beberapa jam kemudian Aris datang. Aris pun juga begitu syok setelah mendengar cerita dari Agung. Hal itu membuat mereka berdua sedikit ketakutan. Pasalnya motor mereka baru saja memakan korban nyawa. Dan yang mereka takutkan adalah kalau arwah Rudi gentayangan dan meneror mereka berdua. 1 minggu setelah kematian Rudi, Agung dan Aris memantapkan niatnya untuk kembali menggunakan motor keramat miliknya. Namun hal yang tak diinginkan pun terulang kembali. Lebih tepatnya ketika mereka berdua melakukan atraksi tong setan. Waktu itu Aris yang menggunakan motor keramat tersebut, sedangkan Agung memilih untuk menaiki motor yang lain. 1 putaran pertama hingga putaran berikutnya tak ada masalah. Namun ketika mereka akan menunjukkan atraksi gilanya, hal mengejutkan terjadi. Aris yang waktu itu berputar kencang sambil beratraksi tak menyadari jika Agung mengalami trouble pada motornya. Membuat laju kendaraan Agung melambat. Kejadian itu begitu cepat. Aris menyenggol stang motor Agung yang membuat motor Agung oleng dan terbang keluar arena mengenai beberapa penonton. Seketika kekacauan terjadi dan mengakibatkan beberapa penonton luka-luka. Sedangkan Agung terlempar dan kemudian tertimpa bersama motornya. Hal itu membuat tulang kakinya patah, sedangkan Aris ia masih berdiri di atas motor. Seolah tak terjadi apa-apa. Aris bahkan tak sadar kalau dia menari di atas motor yang sedang melaju dengan kemiringan yang mungkin kalau dipikir secara logis tidak akan mungkin bisa. Aris tersadar ketika salah satu rekannya melempari sesuatu tepat mengenai kepalanya, membuat Aris terhenyak dan kemudian ikut terjatuh bersamaan dengan motor, hingga keduanya pensiun untuk tidak memakai motor tersebut. Desas-desusnya seseorang membeli motor keramat itu, mampu mengalahkan pembalap profesional sekalipun. Bahkan sempat mengalami kecelakaan ketika balapan dan berakhir tragis. Banyak yang menjadi saksi kalau motor itu bisa melaju tanpa joki di setiap malam tertentu. Hingga kini motor itu dijadikan hiasan di tempat seseorang yang dirahasiakan. "Hadiah dulu ini Mas," ucap Agung sembari memperhatikan kakinya yang diamputasi kepada lelaki di depannya.